بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن. Perumpamaan orang-orang yang diembankan kepada mereka Taurat, kemudian mereka tidak mau mengembannya, mengamalkannya, persis seperti keledai yang membawa kitab-kitab di atas punggungnya. Itu seburuk-buruknya perumpamaan buat mereka yang mendustai ayat-ayat Allah. Dan Allah tiada memberi hidayah buat kaum yang zalim. Katakan Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, kalau kalian mengira, kalian menduga bahwa hanya kalian saja para kekasih Allah, yang lain tidak. Maka kalau berani, mintalah kematian pada Allah. Kalau kalian adalah orang-orang yang benar. Dan percayalah Muhammad, mereka tidak akan pernah berani mati selama-lamanya. Itu karena ulah tangan mereka sendiri. Dan Allah tahu kelakuannya orang-orang zalim. Ayah bunda yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini menjadi garansi buat kita bahwa bedanya orang yang beriman sama yang tidak beriman. Orang yang beriman tuh tahu bahwa hidupnya matinya buat Allah. Sementara kalau yang tidak beriman seperti mereka yang bangsa Yahudi yang zalim, mereka nggak tahu di hidupnya buat siapa, matinya buat siapa. Karena itu ya bunda, kalau masih khawatir, masih takut mati, sering-sering baca doa ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Bagian terakhir dari surat Al-An'am. Ayat berapa cari semua ayat pun. Jadi harus yakinkan bahwa salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. La syarika lahu wa bizalika umirtu. Bukan yang lain. Tidak ada goals yang lain. Hanya Allah saja. Dan itu yang Allah perintahkan padaku. Dan aku termasuk orang-orang yang berpasrah diri. Itu yang pertama, ayah bunda. Jadi, beda yang orang beriman sama yang tidak beriman. Apalagi dengan Yahudi. Mati bukanlah sesuatu yang ditakutkan. Karena kematian itu pasti kematian satu-satunya jalan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ayah bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah minta panjang umur. Apalagi kayak kebiasaan kita sampai ada nyanyian tuh. Andai 1.000 tahun. Ya. Minta 1.000 tahun. Ayah bunda,
Jangan ikut-ikutan ya. Karena kata Allah, yang minta hidup 1000 tahun itu orang Yahudi dan orang musyrik. Jangan ikut-ikutan. Pengen hidup 1000 tahun, ntar dikasih 1000 tahun beneran, puyeng. Semua keluarganya udah meninggal, semuanya teman-temannya udah meninggal, tapi ya sendirian doang. Kalau ayah bunda nggak percaya, yang minta hidup 1000 tahun itu Yahudi dan orang-orang musyrik, nah cari di ayat 90-an, surah Al-Baqarah. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. Dan kau akan dapati Muhammad orang yang paling rakus, paling serakah urusan dunia, itu orang Yahudi, kata Allah. Dan juga orang-orang musyrik, orang yang paling serakah, tamak sama dunia itu orang-orang Yahudi sama orang-orang musyrik. Yawaddu ahaduhum. Mereka tuh selalu pengen lau yu'ammaru alfasanatin. Mereka pengen kalau umurnya 1000 tahun. Nah, hati-hati ya bunda. Jangan minta 1000 tahun. Karena itu permintaan orang Yahudi sama musyrik. Yawaddu ahaduhum lau yu'ammaru alfasanatin wa ma huwa bimuzazi minal adabi ayyu ammar. 1000 tahun. Kalau disiksa buat apa? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Tetet tetet, sepohon kayu daunnya rimbun. Nah, cari tuh lagunya tuh ya. Banyak tuh model-model gitu. Dulu lagunya Jamal Mirdad apa tuh? Setia menunggu walau 1000 tahun. Udah nenek-nenek, ngapain ditungguin 1000 tahun? Jadi hati-hati ya, jangan minta 1000 tahun. Itu mintaannya Yahudi sama orang-orang musyrik. Jadi mintanya umur yang berkah, dalam sehat, walafiat, dalam taat, ibadah, istiqomah, bakti sama Allah. Ini jaminan Allah nih. Oleh tamannau abadan bima qadamat aidihim. Mereka nggak bakal berani mati, maunya hidup mulu. 1000 tahun mintanya. Jadi ayah bunda tuh jadi kebiasaannya Yahudi yang kemarin tuh hadisnya kita sudah bahas kan. Akhirnya umat Islam yang nggak beriman juga ikut-ikutan minta 1000 tahun. Jadi alam bawah sadar nggak berasa masuk kebiasaan-kebiasaan mereka. Diikutin juga sama kita. Ngapain minta 1000 tahun? Kalau 1000 tahun itu seperti Nuh alaihissalam, dakwah 950-an tahun, hanya untuk dakwah, nah, itu umur yang berkah. Tapi kalau 1000 tahun cuma ngumpulin dunia aja, itu diawali dengan wala tajidannahum ahrasan nas ala hayatin. Cuma ngumpulin keserakahan dunia. Pokoknya tambang punya saya, minyak punya saya, kelapa sawit punya saya, hutan punya saya, semuanya pengen dikumpulin. Dan Yahudi juga begitu. Ayah Suhadi dan semua yang bekerja di perminyakan itu tahu tuh semua perusahaan dunia nih perminyakan cuma kedua keluarga doang yang punya, dua-duanya Yahudi. Dan semua maunya punya saya dunia ini. Kalau nggak percaya, cari deh. Siapakah pemilik perusahaan-perusahaan tambang, minyak segala macam di dunia ini? Ujung-ujungnya, nah itu tuh, cuma dua keluarga doang. Wala rijidannahum ahrasan nas ala hayatin. Manusia yang paling
tamak, serakah, rakus untuk urusan dunia, kau akan dapat di Muhammad namanya Yahudi dan orang-orang yang musyrik. Coba minta mati, nggak bakal berani. Wala yatamannawnahu abadan, nggak bakal berani. Nah, bedanya orang beriman, hidupnya buat Allah, matinya buat Allah. Mereka nggak bakal berani mati selama-lamanya karena ulah tangannya sendiri. Tangan mereka penuh darah. Mereka yang melakukan, mereka yang menunjuk orang. Pelaku teror sebenarnya Israel, tapi nuduh-nuduh teroris pada orang lain. Lebih dahsyatnya lagi kemarin saudara-saudara kita 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan sama Israel. Beberapa orang adalah sahabat saya, para pegiat aksi kemanusiaan yang mereka naik kapal untuk melakukan aksi kemanusiaan terus ditangkap. Waktu mereka ditahan sama semua para relawan kemanusiaan, itu para pejabat kementerian termasuk juga Netanyahu mengatakan ini adalah para teroris. Teroris gimana? Senjata kagak bawa, mereka bawa obat-obatan, mereka bawa makanan, kok disebut teroris? Mereka yang sebenarnya teroris, membantai, membunuh, mengusir. Nah ini kezoliman yang mereka buat dan kemudian orang lain yang dituduh sebagai teroris. Bima qaddamat aydihim, orang Yahudi itu tangan mereka penuh darah. Perut mereka lapar, seluruh dunia dimasukin, nggak pernah ada kenyang. Dan ayah bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala dalam surat Rum sampai Allah sebut zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Sampai bumi ini rusak, kerusakannya kelihatan di darat maupun di lautan karena ulah tangan manusia yang serakah, dan hingga akhirnya azab kami turunkan agar mereka merasakan dan mereka nggak berani lagi. La'allahum yarji'un, agar mereka tidak mengulangi lagi kerusakan yang mereka lakukan. Musibah Sumatera kemarin, Aceh, Sumatera Barat, beberapa daerah di Sumatera itu tiba-tiba kaget, semuanya banjir bandang, pohon-pohon gelondongan, kayu-kayu turun. Kenapa? Karena ulah orang-orang serakah. Dan bunda, makan kita satu piring aja udah kenyang. Kayaknya di antara kita ini umur udah segini, makan nambah 2 piring udah jarang. Apalagi sampai 3 piring. Terus ngapain juga punya segitu banyak harta sampai ngerusak hutan, sampai ngerusak lautan, merusak semua, buat apa? Dan tangan manusia tuh yang merusaknya. Apalagi tangan-tangan orang serakah. Nah ini yang kezoliman yang dibuat oleh manusia. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyadhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Ayah bunda ada yang suka mancing apa enggak? Kalau suka mancing, mancing di kolam, ikannya ditaruh, kasih makan. Tapi kalau mancing di sungai, nggak pernah miara, nggak pernah ngasih makan, mancing, dapat. Bawa ikan 1, 5 kilo, 10 kilo, mancing di sungai, alhamdulillah bisa.
nggak pernah ngasih makan, nggak pernah miara. Bersyukur kalau dapet ikan. Banyak orang mancing agak udah nggak dapet ikan, diomelin lagi sama bini pulang. Malam-malam udah nggak pulang, kagak bawa ikan lagi. Nah, nanti kalau udah doyan mancing, ayah bunda di sungai udah levelnya kan berasa udah mentok, mancingnya di laut sekarang. Mulai dari pinggiran, alhamdulillah dapet ikan. Nggak miara, kagak pernah ngasih makan, dapet. Pulang bawa 3 kilo, bawa 5 kilo, alhamdulillah. Tapi bawanya ikannya kecil-kecil, orang di pinggiran. Nah, ngerasa levelnya udah makin tinggi, nyewa kapal sama teman-teman. Mulai agak ke tengah-tengah. Dapatnya, alhamdulillah bisa dapat sampai belasan kilo, bisa 20 kilo, bisa sampai 50 kilo. Udah mulai gede-gede. Miara nggak? Enggak. Ngasih makan nggak? Enggak. Ambil aja, ambil, kata Allah. Pulang, bawa secukupnya. Tahu nggak ya bunda? Puas mancingnya? Enggak. Ntar dia makin kaya tuh, udah. Dia beli lagi kapal yang lebih gede lagi. Sekarang udah mulai pakai jaring. Jaringnya lumayan, bisa sampai ratusan meter. Dan yang dibawa sekarang udah ton sudah. Terus pernah miara nggak tuh ikan? Enggak. Ngasih makan nggak? Enggak. Dia bawa. Puas nggak manusia? Enggak. Hingga akhirnya dia pakai pukat. Dia pakai bom. Bahkan seorang jemaah saya, dirjen di KKP Kelautan, bilang, gue percaya nggak? Ada yang sampai ratusan kilometer itu pukatnya. Sampai ke dasar-dasarnya lautan kesapu. Semua ikan ke bawah. Termasuk paus, hiu, dapat semua itu mereka. Dan miara kagak, ngasih makan enggak, tapi manusia enggak ada puas. Dan Masya Allah, udah segitunya, puas enggak. Lautan Indonesia segitu luasnya, sampai nyebrang-nyebrang tuh ke negara orang. Jadi, Zahara fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Semuanya rusak. Hanya gara-gara lapar, hanya gara-gara rakah, hanya gara-gara tamak yang enggak berkesudahan. Karenanya ya Bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita kalau habis makan, habis minum, ucapkan alhamdulillah. Kalau nggak ada ucapan alhamdulillahnya, nggak ada kenyang, nggak cukup-cukup. Puji Allah kalau habis makan, habis minum. Puji Allah. Ngelihat saldo, alhamdulillah. Jangan ngerasa nggak cukup mulu. Ucapkan alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah udah jarang yang punya buku tabungan. Karena sekarang udah pakai e-banking. Kalau dulu zamannya buku tabungan, itu adalah buku yang paling sering bikin haru, menangis, mengalahkan cerpen-cerpen yang sedih tuh. Kalau ngelihat saldo di buku tabungan dulu, Masya Allah, tinggal segini. Tapi sekarang nggak usah pakai buku tabungan. Wallahu alimun bidzalimin. Dan Allah tahu kelakuannya orang-orang zalim. Nanti orang-orang zalim itu yang balas Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati orang zalim, karena orang yang dizalim itu doanya mustajab. Salah sudah awat la turut. 3 doa yang tidak mungkin Allah tolak. Salah satunya adalah wadawatul mazlum, doa orang yang terzalimi. Maka Allah bilang, la ansurannaka walau ba'dahin, pasti aku tolong.
orang yang terzolimi. Tinggal tunggu waktunya aja. Jadi orang zolim pasti bakal mendapat balasan Allah. Hati-hati kezaliman. Nanti pasti bakal mendapatkan balasan sama Allah. Apalagi doa orang terzolim itu mustajab. Allahu alimun bizzalimin. Nanti sampai orang-orang yang terzolim itu putus asa, doa, ntar yang zolim sama zolim diadu sama Allah. Maka ingat dulu tuh pernah jadi wiridnya kaum muslimin di Indonesia nih. Salawat askil. Tahu nggak salawat askil ya bunda? Wa askil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa asghil zalimin bizzalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Kalau ayah bunda yang pernah tahu tapi nggak tahu artinya, dari kecil kita sering tuh baca salawat itu. Kalau ayah bunda pernah dengar tapi belum tahu artinya, nih usbab artiin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, salawat terbaik untuk pemimpin kami Sayyidina Muhammad. Wa asghiliz zalimin bizzalimin, dan sibukkan ya Allah orang zolim melawan orang zolim. Wa akhrijna min bainihim salimin, dan selamatkan kami, keluarkan kami di antara orang zolim yang berantem sama orang zolim dalam kondisi kami semuanya selamat. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan salawat juga untuk buat para keluarga dan sahabatnya Rasulullah SAW. Nah itu salawat askil. Nah nanti cari sama ayah bunda. Nah itu doanya orang-orang terzolimi. Orang-orang terzolimi, nah doanya begitu. Sibukin ya Allah. Yang ngelawan mereka yang zolim, nggak usah kami. Biarin yang zolim melawan yang zolim juga. Kita tungguin aja ntar nih Trump berantem sama Netanyahu. Ntar saling kirim nuklir. Begitu. Kita tungguin juga semua yang zolim. Mudah-mudahan ntar yang balas Allah, ntar diadu sama Allah sama yang zolim lagi. Itu salawat asgil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizzalimin. Nah, itu ayah bunda amalkan. Itu adalah doa orang-orang yang terzolimi yang dibalut dengan salawat yang bernama salawat asgil. Dah jam 6 pas. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kalau khairan kan. Allah khairan.